Bayangin, setelah berjuta-juta tahun lamanya umat manusia bakal punah di tangan para dewa, jadi para dewa lagi rapat untuk menentukan nasib umat manusia selama 1000 tahun ke depan di Dewan Valhalla. Dewa Shiva dan Dewi Aphrodite merasa dunia hancur akibat ulah serakah manusia, jadi para dewa mau memusnahkan manusia dan Dewa Zeus, sang penguasa langit pun angkat palu. Hingga tiba-tiba ada Valkyrie bernama Brunhilde yang menentang mereka meski sudah diperingatkan Gol, asistennya, dan malah ngusulin ide gila untuk ngebiarin manusia hidup 1000 tahun lagi tapi dengan adu kekuatan di pertempuran antara dewa dan manusia alias Ragnarok. Dalam undang-undang tentang Ragnarok, 13 manusia dan dewa saling melawan, dan kalau para dewa yang menang, umat manusia akan musnah. Tapi jika manusia yang menang, umat manusia hidup 1000 tahun lagi. Karena para dewa malah tertawa meremehkan dan yakin manusia tidak mungkin ngalahin dewa, Brunhilde mengejek mereka kalau jangan-jangan mereka takut lawan manusia. Pada akhirnya Zeus setuju untuk mengadakan Ragnarok dan menyuruh Brunhilde pilih 13 manusia terkuat dari sejarah umat manusia selama 7 juta tahun. Dan jika dia juga bilang kalau Brunhilde adalah setengah dewa, setengah manusia yang pernah jadi manusia seutuhnya. Di arena Valhalla yang megah, para hadirin yang sudah siap menonton Ragnarok melihat Heimdall, sang penjaga kiamat, muncul di tengah arena untuk memulai ronde pertama. Perwakilan dari dewa adalah Thor, dewa petir sekaligus dewa Nordik terkuat yang bisa membelah benua dengan Mjolnirnya, dan sementara perwakilan dari manusia adalah Lubu, pahlawan Tiongkok terkuat dari 3 kerajaan. Ada yang merasa kalau yang terbaik dari 3 kerajaan adalah Yuncang yang sudah menjadi dewa, tapi Yuncang sendiri bilang kalau yang paling kuat justru Lubu kalau dinilai dari segi bertarung. Gol ragu manusia bisa menang, tapi Brunhilde optimis karena prajurit yang dia pilih adalah prajurit paling tangguh dan gila, dan inilah momen yang pas untuk menghancurkan kesombongan para dewa. Begitu Heimdall menyembunyikan sangkakala kiamatnya yang bernama Gjallarhorn, pertarungan antara Thor dan Lubu resmi dimulai. Tapi mereka saling mendekat dengan senjata yang diturunkan tanpa posisi berjaga. Sejauh ini kesamaan antara Thor dan Lubu adalah mereka pernah mengalahkan musuh dengan satu serangan, tapi tidak ya, manusia ngalahin dewa petir. Tombak versus palu nih bos. Lubu lantas mengayunkan tombaknya yang ditangkis Thor dengan palu Mjolnirnya. Tapi Lubu pantang menyerah sampai membuat Thor terdorong mundur. Lalu Lubu lompat untuk melancarkan serangannya ke arah Thor. Thor balas menyerang Lubu dengan palunya yang langsung ditangkis Lubu dan ternyata kekuatan mereka imbang. Tapi Zeus yakin kalau Thor yang notabene dewa pasti lebih kuat dari Lubu, hingga akhirnya Thor mengeluarkan listrik dari tangannya dan mengangkat Mjolnirnya. Dahulu kala negeri para dewa bernama Asgard dikelilingi tembok tinggi untuk berlindung dari raksasa yang disebut oleh Jotunheim. Malaikat pelindung bosan karena tempat itu terlalu damai, tapi tiba-tiba ada 66 raksasa menyerang Asgard sampai temboknya runtuh dan memakan banyak korban jiwa. Waktu itu Forseti yang lagi ngumpet langsung panik lihat Thor keluar untuk melawan semua raksasa sendirian, tapi Thor berhasil mengalahkan semua 66 raksasa dengan teknik palu Thor. Waktu Thor menyerang Lubu pakai palunya, para dewa yakin Thor pasti menang dan Gol tahu manusia tidak mungkin bisa mengalahkan dewa. Tapi Brunhilde justru bilang buat perhatiin arena baik-baik. Detik-detik itu juga waktu Thor angkat palu dan dua badannya ternyata ditebas Lubu menggunakan tombak dan membuat para dewa terkejut.
Bertahun-tahun yang lalu, di Mongolia, Lubu berkelana mencari lawan paling kuat untuk menghabisi semua yang menghalanginya sampai namanya menyebar ke seluruh Tiongkok dan pengikutnya bertambah banyak. Setelah 30 tahun berkelana, Lubu sadar tidak ada yang sebanding dengannya. Jadi dia ditangkap oleh Cao Cao cuma karena dia bosan dan merasa enggak layak hidup. Tapi sekarang Lubu bahagia karena ada lawan yang sepadan dengannya. Di arena, Zeus tidak mengira manusia bisa setara dewa dan bingung karena harusnya senjata manusia hancur kalau dipakai untuk melawan senjata dewa. Tapi dia langsung tahu bahwa ini pasti triknya Brunhilde. Sebelum Ragnarok dimulai, Brunhilde kasih tahu Gol kalau Lubu yang bakal bertarung di babak pertama, dan Gol ragu Lubu bisa menang dari dewa meski dia kuat banget. Jadi karena itu Brunhilde bilang kalau yang bisa melawan senjata dewa adalah senjata dewa itu sendiri. Brunhilde lalu memanggil 11 Valkyrie lewat portal dan Gol penasaran apa rencana Brunhilde selanjutnya. Brunhilde memanggil adiknya Randris dan bertanya apa dia tahu Jar Ngefshir. Tulisannya kayak gini lah pokoknya, susah dibacanya. Sarung tangan besi yang bisa menangkis serangan apapun dan palu Majonir yang terkenal setelah ngalahin para raksasa. Dan apa Randris bersedia mendedikasikan dirinya untuk ini yang dibalas setuju olehnya tanpa ragu. Di arena, tombak kapak Lubu mulai bersinar waktu menangkis palu Thor dan kekuatan tersembunyi para Valkyrie untuk ngalahin cara kotor para dewa, yaitu dengan jadi Volunder. Bayangan Randris pun naik ke langit dan berubah jadi Volunder untuk dipakai Lubu, dan arti nama Randris yaitu pemecah perisai. Majonir adalah senjata dewa yang bisa hancurin dunia, tapi siapapun yang pakai kekuatan panas bak lava itu bakal mati. Jadi Thor pakai Jang Fresh buat melindungi tangannya, tapi waktu dia diserang Lubu, sarung tangannya itu justru retak. Hermes berkata tugas Valkyrie harusnya membimbing jiwa para petarung hebat ke surga buat jadi pasukan para dewa dan melindungi surga. Tapi ada rumor kalau Valkyrie malah mengubah diri mereka jadi senjata buat petarung yang mereka bawa ke surga demi melawan para dewa di Ragnarok. Majonir memanas dan logam Orichalcumnya meleleh sampai berubah jadi lava, tapi tiba-tiba ada suara denyut Majonir dan menandakan kalau palu itu terbangun. Zeus pun bilang kalau ternyata sarung tangan Thor buat bukan melindungi dia dari kekuatan Majonir, tapi buat nahan kekuatan Thor supaya dia enggak hancurin Majonir sebelum terbangun. Thor melepas dan membuang sarung tangannya sebelum mengangkat palunya yang kemudian mengeluarkan listrik, dan Thor juga meminta Lubu jangan mati dulu. Sementara itu, Brunhilde menerima pesan di ponselnya berupa daftar lengkap petarung Ragnarok dan kasih tahu Gol kalau 13 manusia yang bertarung di Ragnarok bakal dijuluki sebagai 13 pembantai dewa alias Einherjar. Dan Hermes juga kasih lihat daftarnya ke Zeus yang merasa pertarungan ini lebih menarik dari yang dia duga. Thor melempar Majonirnya ke Lubu dan menurut legenda Majonir enggak pernah meleset sekalipun. Tapi ajaibnya Lubu berhasil menghindar dan menerjang Thor. Tapi Majonir itu nyaris menyerang Lubu dari belakang dan bikin dia menghindar lagi. Begitu Majonir kembali ke tangan Thor, ternyata dia sengaja ngelempar palunya buat manfaatin kecepatan tinggi Majonir demi melancarkan serangan. Dan Thor pun pakai palu Gerot untuk menyerang Lubu. Lubu berhasil menahan dan menghentikan serangan palu Geirotor yang dahsyat, tapi kedua kakinya justru patah dan bikin dia jatuh terduduk di depan Thor yang mengangkat palunya. Tiba-tiba kuda kesayangan Lubu masuk ke arena sebagai bala bantuan dan Lubu pun bangkit lagi dan naik ke kudanya. Dia juga ingat waktu kecil dia enggak takut lihat petir menyambar pohon raksasa, tapi dia justru yakin di atas sana ada sosok yang kuat luar biasa.
Hermes bertanya apa Zeus setuju Lubu boleh memakai kudanya karena sudah termasuk melanggar peraturan 1 lawan 1. Tapi Zeus enggak masalah karena merasa Lubu dan kudanya kini sudah jadi satu kesatuan. Bersama kudanya yang bernama Terwelu Merah, Lubu siap bertarung lagi dengan memutari Thor dan memegang ujung tombaknya. Dulu waktu sadar kalau dia yang terkuat, Lubu tetap terus berusaha melatih kemampuannya dengan senjata karena dia yakin suatu hari nanti dia bakal bertemu musuh yang kuat. Setelah latihan selama bertahun-tahun, Lubu berhasil membelah langit dan menciptakan teknik pelahap langit dengan tombaknya. Dan sekarang dia bakal meluncurkan jurus pamungkasnya ke arah Thor. Thor bersiap menerima serangan Lubu dan melempar palunya seperti bumerang sampai mereka sama-sama mendekat. Lalu, dar, tombak Lubu akhirnya patah sehingga Van Gris kembali ke wujud aslinya sekaligus membuat lengan Lubu hancur. Namun Lubu malah tersenyum bahagia karena sudah mengerahkan seluruh usahanya dan menyerang Thor lagi. Lalu kepala Lubu terpenggal. Begitu Thor menebas palunya, Heimdall mengumumkan Thor sebagai pemenang di ronde pertama Ragnarok dan membuat para dewa bersorak senang. Sementara Brunhilde diam saja karena ini artinya manusia selangkah lebih dekat menuju kepunahan massal. Setelah Lubu kalah, Liu Bei, Guan Yu, dan Zhang Fei minum-minum untuk menghormati Lubu. Sementara itu para dewa mengejek manusia karena mereka yakin manusia tidak punya peluang untuk menang. Thor pergi ke pintu keluar arena tapi pasukan Lubu yang dipimpin Chen Gong dan Terwelu Merah memilih mati bersama Lubu dan menyerang Thor. Dan akhirnya Thor membunuh mereka semua demi menghormati Lubu. Gol bertanya apa yang bakal terjadi sama Lubu dan Rangris, dan Brunhilde menjawab setelah jiwa mereka hancur mereka tidak bisa diselamatkan dan lenyap dari debu alias Nilfheim. Gol kesal kenapa Brunhilde nggak sedih Rangris pergi. Tapi Brunhilde bilang kalau sedih mereka justru nggak bisa ngalahin para dewa karena takdir umat manusia bergantung pada Ragnarok. Dan di ruangannya Brunhilde memilih petarung kedua bertuliskan Vel nomor 1, manusia pertama yang paling benci para dewa. Kembali ke arena Valhalla, Heimdall mengumumkan petarung di ronde kedua dan dari bawah keluar panggung yang menembus langit disusul hewan-hewan yang masuk ke arena. Begitu orang itu turun ke bawah ternyata itu Adam dan waktu Heimdall memanggil dewa India yang namanya Shiva, tidak ada yang keluar karena ada perubahan urutan petarung. Tiba-tiba ada alunan biola dan Hermes pun muncul sebelum akhirnya Heimdall mengumumkan perwakilan dari dewa ternyata bukan Shiva tapi Zeus dan membuat Gol maupun Brunhilde terkejut. Raja para dewa sendiri turun tangan melawan manusia. Hermes terus bermain biola untuk mengiringi kebangkitan Zeus yang dijuluki Bapak Dewa Kosmos. Dan waktu Zeus menari-nari, tubuhnya mulai membesar dan menjadi semakin kuat. Pertanda kalau Ragnarok ronde kedua baru dimulai. Sebelumnya Shiva mau keluar ke arena dan siap bertarung, tapi Zeus menepuk bahunya dan membuatnya jatuh berlutut. Jadi Shiva pun akhirnya menyerah meski dia marah dan pingin banget itu melawan Zeus. Kembali ke arena, Zeus menghampiri Adam dan bertanya apa Adam pakai Volunder. Dan begitu Adam menunjuk ke atas ternyata ada Pegasus yang dinaiki Valkyrie bernama Reginleif, putri para dewa. Reginleif pun turun dan memegang tangan Adam untuk menyatu dengannya. Lalu di jari Adam sekarang ada keling. Adam nanya di mana senjata Zeus, tapi ternyata Zeus bakal bertarung dengan tangan kosong. Dan tiba-tiba dia melesat secepat kilat untuk menyerang Adam. Zeus mencoba memukul Adam tapi Adam mengelak dan meski Zeus terus meningkatkan kecepatannya dan memakai jab meteor, Adam berhasil menghindar. Zeus memakai teknik kapak dewa dengan kakinya tapi Adam langsung melompat dan tiba-tiba menyerang Zeus dengan sangat cepat.
dan dengan jab meteor meniru teknik kapak dewa Zeus dengan mudah. Gol yang nonton dari tribun langsung melongi karena enggak menyangka Adam bisa menirukan teknik dewa, dan Brunhilde bilang kalau Adam adalah tiruan para dewa dan bisa menirukan teknik dengan refleksi ilahi. Zeus merasa tertantang dan memutari Adam dengan kecepatan gila untuk menendang, tapi Adam lagi-lagi menghindar dan menirukan apa yang Zeus lakukan sampai akhirnya waktu Zeus bangkit, tubuhnya membesar lagi dan tangannya berkilat karena siap melancarkan serangan baru ke Adam. Dahulu kala waktu perang penentu dewa terkuat alam semesta alias Titanomakhia, ayah Zeus yang masih muda mengalahkan ayahnya Kronos yang terkuat di kosmos, dan dia juga mempelajari serangan terakhir ayahnya yang dinamai tinju yang melampaui waktu. Kembali ke arena, seketika waktu berhenti dan Zeus menyerang Adam, tapi Adam justru menyerangnya balik dengan teknik yang sama. Seketika itu juga, boom, Zeus tumbang dan waktu berjalan lagi, dan para penonton pun bingung kenapa Zeus tiba-tiba sudah jatuh tapi Brunhilde justru puas sekaligus senang. Ares sang dewa perang mengira Zeus sudah memukul Adam, tapi justru Zeus yang dipukul sampai kepalanya kebalik dan jatuh ke tanah. Dan menurut Hermes itu karena Adam berhasil meniru dan menonjok Zeus dengan teknik yang enggak diketahui. Heimdall mengumumkan ini pertama kalinya melihat Zeus tumbang, dan Gol enggak menyangka Adam sekuat itu. Tapi Brunhilde bilang kekuatan Adam berasal dari rasa bencinya ke dewa. Zaman dahulu kala Adam hidup di Taman Eden sampai akhirnya suatu hari istrinya Hawa didakwa karena makan buah terlarang. Ular yang licik menuduh Hawa makan buah yang dilarang para dewa, tapi sebenarnya ular mau merebut Hawa dari Adam, dan Hawa yang setia ke Adam bikin dia sakit hati, jadi dia makan buah itu untuk memfitnah Hawa. Karena semua jaksa adalah dewa, kemungkinan besar hampir 100% manusia dinyatakan bersalah, dan Hawa dihukum diusir dari Firdaus, tapi tiba-tiba Adam muncul sambil membawa keranjang berisi buah terlarang. Adam lalu menggigit semua apel dan melepehkannya supaya bisa dihukum keluar Firdaus bersama Hawa. Ular pun berubah bentuk jadi monster dan mencoba memakai cakarnya untuk menyerang Adam. Tapi Adam menirukan serangannya dan memotong ular dengan cakarnya. Lalu Adam dan Hawa pun turun ke bumi untuk selamanya. Kembali ke arena, para manusia bersorak senang karena mengira Adam sudah mengalahkan Zeus. Bahkan Heimdall sudah siap mengumumkan Adam sebagai pemenang ronde kedua. Tapi tiba-tiba Zeus bangkit dan bilang kalau pertarungannya belum selesai sebelum akhirnya memutar kepalanya sampai ke posisi semula. Zeus meminta Adam mengaku alasan kenapa dia melawan para dewa karena dia enggak merasakan aura kebencian ke para dewa dari Adam. Dan Adam menjawab kalau itu bukan karena rasa benci atau balas dendam, tapi buat melindungi anak-anaknya, yaitu seluruh umat manusia. Karena itu semua manusia pun bersatu dan mendoakan supaya Adam menang. Zeus yang enggak punya pilihan lain terpaksa memakai satu cara, yaitu dengan menghancurkan tubuhnya sendiri meski dia nggak mau karena menurutnya terlalu menyakitkan. Tiba-tiba Thor muncul di belakang Odin dan memegang Hegin dan Munin. Tapi Odin langsung bilang ke Thor jangan pura-pura jadi putranya. Dan benar saja ternyata itu Loki, dewa tipu daya. Setelah itu Loki duduk di sebelah Odin dan bilang kalau sudah ratusan tahun juta yang lalu sejak dia melihat wujud terakhir Zeus. Dan dia juga iri sama Adam karena langka banget bisa bikin Zeus ngeluarin kekuatan sebenarnya. Sementara itu Zeus kesakitan waktu tubuhnya menyusut. Lalu duar, tiba-tiba semua orang mulai merinding karena merasa ngeri dan Zeus akhirnya berubah jadi wujud terakhirnya yaitu Adamas. Dalam wujud Adamas, Zeus cuma bisa bertahan selama 12-13 menit, tapi dengan lukanya itu Zeus enggak bakal bertahan selama 5 menit.
Di arena, Zeus melesat secepat kilat dan siap menyerang Adam dengan teknik tinju kanan dewa, tapi bem, Adam bisa menirunya dan menonjok dagu Zeus. Karena itu Zeus pun melancarkan serangan kedua dengan teknik tinju kiri dewa. Tapi lagi-lagi Adam menghindar dan balik menyerang terus-menerus. Tiba-tiba Adam mimisan dan Brunhilde sadar itu karena Adam mulai enggak kuat setelah memakai teknik refleksi ilahi. Dan Loki tahu Zeus juga sudah di ambang batas kayak Adam. Adam lalu meninju Zeus sampai berdarah dan percikan itu kena matanya sendiri dan bikin hidung, mata, dan telinganya berdarah sampai akhirnya Zeus langsung menyerang Adam membabi buta. Meski sekarang Adam buta, dia berusaha menahan pukulan Zeus dan karena itu umat manusia meminta Adam menyerah karena khawatir dengan kondisinya. Tiba-tiba Adam mendengar suara bayi yang menangis dan sebagai bapak dari umat manusia, dia bertekad melindungi keturunannya sebelum dipukul telak oleh Zeus. Tapi Adam menarik rambut Zeus dan mereka saling menyerang lagi tanpa henti. Sampai akhirnya Zeus jatuh terduduk lalu dar ototnya kempes dan tubuhnya kembali ke wujud semula. Waktu mereka melihat Adam yang berdiri sambil senyum, mereka baru sadar ternyata dari tadi Adam sudah mati. Tapi Adam enggak menyerah dan tetap melawan Zeus meski sudah mati. Sampai akhirnya jiwa Adam dan Reginleif pun hancur dan Heimdall mengumumkan Zeus sebagai pemenangnya. Gol ke ruangan Brunhilde bertanya kenapa Reginleif mati padahal keling Adam masih utuh dan Reis menjelaskan Volunder enggak cuman ubah diri jadi senjata tapi juga menyatu dengan manusia. Waktu memeluk Gol, kepribadian kedua Heris muncul dan bersumpah bakal balas dendam ke para dewa dan Brunhilde juga marah besar karena Adam kalah. Kemudian Brunhilde dapat pesan kalau petarung berikutnya Dewa Laut Poseidon dan Gol khawatir Poseidon bakal jor-joran sebagai kakaknya Zeus. Kalau Poseidon yang turun bisa gawat nih. Brunhilde masih bingung mau pilih siapa buat ronde selanjutnya tapi tiba-tiba Kojiro Sasaki muncul dan bilang dia yang maju. Gol ragu itu Kojiro apa bukan karena harusnya jiwa yang dibawa ke Ragnarok muncul dalam wujud terkuat mereka. Tapi Brunhilde yakin itu Kojiro yang asli. Meski kelihatan sudah tua, Kojiro enggak pernah berhenti mengasah kemampuannya bahkan setelah mati 400 tahun yang lalu. Dan dia bakal uji kemampuannya di Ragnarok. Sekarang arena Valhalla direnovasi dan dikelilingi air dan setelah Heimdall mengumumkan Poseidon yang jadi petarung ketiga, tiba-tiba air terbelah waktu Dewa Laut alias Poseidon masuk ke arena. Kemudian Heimdall main tebak-tebakan siapa pendekar pedang paling hebat dan ternyata jawabannya bukan Minamoto no Yoshitsune Nobusuna Ise no Kami. Hahaha, itulah pokoknya, atau Matashiro, pokoknya Heishe ini bahasa Jepang, tapi Kojiro Sasaki yang alias si pecundang yang terus berevolusi meski kalah terus dan Kojiro pun sampai di arena cuma pakai perahu kecil. Lori Miyamoto nggak setuju karena ayahnya Musashi Miyamoto harusnya yang jadi pendekar terhebat, tapi waktu Kojiro bikin ombak tenang pakai pedangnya, para dewa kaget dan Musashi langsung memotong kitab 5 cincin yang dia tulis karena kitab itu enggak dibutuhin lagi dan Kojiro sudah mencapai level yang diidamkan semua pendekar pedang. Begitu pertarungan dimulai, dua-duanya nggak ada yang bergerak dan Ares kira mereka lagi nunggu lawan mendekat buat serang balik, tapi Hermes bilang Poseidon cuma bakal ngehancurin apapun yang dekatin dia. Sementara itu Kojiro lagi ngebayangin dirinya nyerang Poseidon yang ujung-ujungnya bakal dibunuh juga karena dalam hati dia bayangin dirinya mati 18 kali. Gol menganggap Poseidon sebagai dewa paling nakutin di antara 12 dewa Olympus, tapi Brunhilde bilang dulu ada 13 dewa dan ada satu yang dibunuh Poseidon namanya Adamas. Loh, bukannya itu nama wujud terakhir Zeus? Bukan, ternyata beda orang ya guys ya. Itu nama kakaknya Zeus dan Poseidon. Zeus とポセイドンの
Dulu Adamas nggak terima Zeus dinobatkan dewa paling agung, jadi dia memberontak dengan ngebebasin para Titan dan Gigantes yang dipenjara di Tartarus dan naklukin monster Typhon. Lalu Adamas menemui Poseidon buat ngejelasin kalau 49 dewa yang bantuin Zeus sekarang ada di pihak dia. Bahkan beberapa dewa Olympus termasuk Hermes, jadi Adamas berharap Poseidon juga sama karena harusnya kakaknya nggak layanin adiknya. Tapi Poseidon justru bilang kalau dewa enggak ngumpulin pasukan atau ngandalin yang lain karena dewa makhluk yang sempurna. Adamas jadi semakin emosi dan waktu Poseidon bersiul, dia langsung nyerang Poseidon dan maksa Poseidon buat tatap matanya. Tapi begitu mereka tatap mata buat pertama kalinya, Poseidon langsung menusuk jantung Adamas sampai meninggal dunia. Poseidon tahu ada Hermes yang lagi sembunyi, jadi dia bilang kalau salah satu dari 13 dewa sebenarnya bukan dewa dan karena itu sejarah ditulis ulang dan Adamas akhirnya dilupakan. Di tribun, Hermes cerita soal Adamas yang dibunuh ke Ares dan Ares jadi ingat ada rumor pengkhianat di antara para dewa Olympus. Hermes pun mengaku kalau dia itu karena dulu dia kira perang bakal seru dan waktu itu Zeus yang masih muda juga setuju. Tapi menurut Hermes yang paling menakutkan dari Poseidon bukan karena dia bunuh Adamas segampang itu, melainkan karena dia yang suruh Adamas buat lupain dan gak ada siapapun yang bisa menolak. Sementara itu Kojiro malah duduk di bawah dan bingung harus apa karena dia enggak mau mati. Pada masa Sengoku, Kagekasu Toda lagi latihan di dojo Toda dan salah satu muridnya yaitu Kojiro dikenal murid paling lemah. Waktu Kojiro datang, dia langsung dimarahin Kagekasu karena terlambat dan dipaksa duel lawan Kagekasu. Kojiro akhirnya menahan serangan Kagekasu pakai pedang kayu tapi akhirnya dia kalah dan menyerah. Kagekasu pun bilang ke ayahnya Seigen Toda kalau Kojiro enggak ada bakat. Seigen pun bertanya ke Kojiro kenapa menyerah secepat itu atuh kamu teh kasep, dan Kojiro bilang dia enggak mungkin menang meski lawan Kagekasu 100 kali. Tapi sejak saat itu Kojiro memikirkan cara supaya bisa ngalahin Kagekasu, jadi karena itu dia makan daging supaya ototnya kuat dan belajar teknik-teknik menyerang dari hewan liar di hutan. 6 bulan kemudian Kojiro balik ke dojo dan semua orang kaget karena badannya berubah total jadi kekar. Dan setelah Kagekasu mau tantang Kojiro, Kojiro bilang kalau dia harus melawan Kagekasu 146 kali di pikirannya. Kagekasu yang kesal mencoba menyerang Kojiro tapi dia bisa membayangkan dirinya mati, karena itu dia pun mengaku kalah. Kojiro pun meminta Seigen buat duel dan hari itu jadi awal perjalanan Kojiro. Setelah beberapa tahun Kojiro enggak pernah ke dojo lagi, jadi Seigen yang sudah rabun karena faktor umur pergi menemui Kojiro. Begitu dia masuk ke rumah Kojiro, dia langsung sadar sekeras apa Kojiro latihan dari bekas tebasan pedangnya. Seigen juga melihat nama-nama Kagekasu, Kagemasa, Kanemaki, Jinsai, bahkan namanya sendiri, dan dia jadi penasaran apa sekarang Kojiro lebih kuat darinya. Kojiro pun bilang kalau dia butuh 4 tahun 9 bulan buat ngalahin mereka semua di pikirannya. Seigen bakal merekomendasikan Kojiro ke klan Asakura supaya jadi instruktur mereka, tapi Kojiro menolak dan bakal segera pergi. Jadi dia pun berkelana dan kalah melawan Ito Saito, Gakyu, Nobusuna, Kamizumi. Di arena, Kojiro akhirnya melompat dan mengayunkan pedangnya, tapi Poseidon menghindar dan begitu dia mulai menyerang, Kojiro mengangkatnya menggunakan jurus Subane Gaeshi. Poseidon masih berhasil menghindar, tapi rambutnya justru terpotong dan untuk pertama kalinya dia melihat Kojiro. Sementara itu Musashi jadi ingat tanggal 13 April 1612 di Funashima yang kemudian dikenal sebagai Ganryujima, di mana Kojiro memakai jurus Subame Gaeshi dan bikin wajah Musashi terluka. Sasaki.
Volunder Kojiro berasal dari Riz yang berbentuk pedang hasil tempaan naga Misubizen dan pedang itu sangat cocok dipakai Kojiro. Setelah rambutnya terpotong, Poseidon lalu bergerak ke arah Kojiro dan memakai trisulanya buat menyerang Kojiro bertubi-tubi. Tapi Kojiro bisa menghindar setiap serangan. Gol pun jadi penasaran apa Kojiro bisa melihat serangan lawan sama kayak Adam, tapi menurut Brunhilde justru Kojiro bisa memprediksi serangan musuh karena dia sudah memindai setiap gerakan Poseidon dan kekuatan itu disebut dengan Senju Muso. Poseidon pun mulai bersiul dan menyerang Kojiro dan Kojiro tahu serangan itu tapi ternyata Poseidon lebih cepat dari yang dia duga. Jadi dia tidak sempat menghindar sepenuhnya dan tiba-tiba pertarungan di arena Valhalla semakin panas. Kojiro terluka karena Poseidon dan para dewa menyemangati Poseidon, tapi mereka langsung terdiam begitu Poseidon balas dengan tatapan dingin. Kojiro pun bertanya kenapa Poseidon gak mau disemangatin teman-temannya, dan Poseidon bilang itu karena dewa makhluk yang sempurna, jadi dia enggak butuh siapapun. Kojiro lalu bilang hidup para dewa pasti hampa, dan mendengar hal itu bikin Poseidon kesal sehingga dia melompat buat ngeluarin serangannya. Tapi Kojiro masih berusaha menepisnya dengan Senju Muso. Waktu Kojiro yakin dia berhasil menebak taktik Poseidon dan membalikan pedangnya pakai jurus Ganryu Hyo Torakiri, ternyata Poseidon bisa menghindar. Lalu cling, suara logam menggema karena pedang Kojiro patah dan semua orang terkejut yakin pertarungan usai begitu senjata Kojiro rusak. Tapi Kojiro tidak bisa menyerah begitu saja. Balik ke masa lalu waktu tanggal 13 April 1612 di Ganryujima, Kojiro dan Musashi bertarung dan Kojiro melempar sarung pedangnya ke laut karena kesal Musashi datangnya telat. Musashi bilang kalau Kojiro nggak butuh sarung pedangnya lagi, yang berarti tandanya dia kalah. Tapi meski dalam sejarah Kojiro kalah dan mati, waktu lagi bertarung, Kojiro tidak bisa berhenti karena dia menganggap duel ini sebagai kebangkitan jiwanya. Musashi sadar Kojiro siap mati, jadi mereka pun bertaruh sampai titik darah penghabisan. Kojiro bikin wajah Musashi jadi codet pakai jurus Subame Gaishinya, tapi Musashi balas menyerang Kojiro sampai akhirnya Kojiro mati terbunuh. Di arena, Kojiro bertanya ke Poseidon apa dia pernah latihan semalaman sampai subuh atau nangis karena berterima kasih ke musuh yang bikin kita jadi lebih kuat. Tapi jawabannya pasti enggak. Kojiro pun mengambil pedangnya yang patah, lalu pedangnya tiba-tiba bersinar begitu kepribadian Heris terbagi dua dan Volunder jadi dua pedang kayak model Niten Ganryu nya Musashi. Pertarungan pun berlanjut dan Kojiro masih memprediksi serangan Poseidon, tapi kali ini Lori Miyamoto melihat Kojiro meniru gerakan Musashi. Musashi bilang itu karena setelah mati Kojiro duel sama dia terus sampai ribuan kali, jadi otot-otot Kojiro pasti ingat gerakannya. Kojiro lalu memakai teknik-teknik lawannya waktu dia masih hidup seperti teknik pedang kecil Todaryu, gerakan kaki Yagyu, kekuatannya Itoryu, dan jurus-jurusnya Nobusuna, sehingga untuk pertama kalinya wajah sampai badan Poseidon luka-luka. Poseidon bersiul dan menyibakkan rambutnya sebelum menyerang dan melukai Kojiro dalam sekejap, dan meskipun Kojiro bisa melihat serangan Poseidon, dia enggak bisa menghindar karena terlalu cepat. Poseidon menyerang pakai Medusa Alop Demeter, teknik badai serangan di sekitar Kojiro. Kojiro berhasil menangkis sebagian, tapi waktu dia punya firasat dia bakal kalah sebentar lagi, pendekar lainnya terus mendukungnya. Hingga pada akhirnya Kojiro bertekad untuk menang dengan menghindari serangan kilat Poseidon sambil mendekat buat menebas lengan kanan dan trisula Poseidon. Dalam sekejap lengan serta senjata Poseidon terpotong. Poseidon mengambil trisulanya yang patah dan mencoba menyerang Kojiro, tapi Kojiro langsung memotong lengan kiri Poseidonnya. Poseidon tidak menyerah dan gigit trisulanya, tapi lagi-lagi Kojiro menebas Poseidon sampai akhirnya terbelah 4 bagian. Arena pun hening waktu Poseidon ambruk karena mati, dan untuk pertama kalinya manusia mengalahkan dewa.
Heimdall mengumumkan Sasaki Kojiro sebagai pemenang ronde ketiga Ragnarok. Sontak umat manusia menyerukan nama Kojiro, sementara para dewa terdiam karena tidak percaya manusia bisa mengalahkan dewa sekuat Poseidon. Waktu Kojiro mau keluar arena, dia hampir jatuh karena capek, tapi Riz yang sudah balik ke wujud normalnya langsung memapah Kojiro. Di ruangan Zeus, Siwa marah karena Kojiro berhasil menang dan Loki bingung kenapa Zeus bisa setenang itu mengingat Poseidon gugur. Zeus bilang kalau manusia memang kuat dan Brunhilde berniat mengalahkan para dewa. Jadi ini waktunya mereka harus lebih serius. Siwa nawarin diri buat maju ke ronde berikutnya, tapi Zeus bilang para dewa Yunani mau balas dendam karena Poseidon kalah. Akhirnya mereka pun sepakat buat milih dewa Yunani lagi sebagai perwakilan dewa di babak keempat Ragnarok. Sebelum ronde keempat dimulai, Gol lihat Brunhilde lagi ngobrol sama Hermes, tapi Brunhilde enggak ngasih tahu mereka ngomongin apa. Di arena, Heimdall mengumumkan skor Ragnarok sejauh ini 2-1 dan babak berikutnya bakal segera dimulai. Arena Valhalla sekarang berubah total jadi kota London abad ke-19 atas permintaan sang petarung manusia. Heimdall memperkenalkan perwakilan dari manusia adalah pembunuh paling jahat dan terkenal di dunia alias Jack the Ripper. Sementara perwakilan dari dewa adalah prajurit yang menaklukkan singa Nemea dan Cerberus yang jadi setengah dewa setengah manusia bernama Hercules.